Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait penggunaan dan pemanfaatan perintah-perintah pada CLI ya. Di mana perintah-perintah ini akan kita demokan pada VPS ya, Neolite yang sudah terinstall Ubuntu 24.04 ya. VPS ini menggunakan prosesor AMD EPYC Genoa dengan satu core dan clock CPU 3,095 GHz dengan RAM 1 GB ya. Jadi kita akan menjelaskan beberapa tools ataupun perintah ya, seperti yang saya sudah lakukan di video sebelumnya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua tools CLI Linux yang sangat berguna untuk mengelola ruang penyimpanan, yaitu toolsnya yaitu DFC dan NCDU ya. NCDU tools ini akan membantu kita untuk bisa memahami dan mengelola penggunaan disk secara efisien, terutama jika kita bekerja di lingkungan server ataupun administrasi sistem ya. Pertama-tama mari kita mengenal tool DFC ya. Jadi pertama-tama kita akan menginstal terlebih dahulu. Perintah untuk menginstalnya cukup mudah, sudo apt install dfc. Jadi tool ini adalah tool alternatif modern ya, dari disk free ya. Kalau kita kan biasa mengetikkan disk free, ini untuk mengetahui kapasitas dari penggunaan penyimpanan. Nah, DFC ini ya dapat kita gunakan untuk melakukan pengecekan sama persis dengan DFC, namun dia akan menampilkan informasi yang berwarna dan terstruktur sehingga dapat memudahkan kita untuk bisa membaca informasi serta informasi tentang penggunaan storage. Untuk menggunakan perintah ini, kita cukup mengetikkan perintah DFC. Kita ketikkan perintah DFC. Nah, dia akan menampilkan informasi seperti yang ditampilkan ya. Kita coba besarkan terlebih dahulu. Appearance kita ke 20 ya, agar tampilannya lebih besar ya. Kita bisa lihat di sini dia akan menampilkan file sistemnya, di mounting di mana ya, berapa persentase penggunaannya ya. Kita bisa lihat di sini ada /dev/sda dan seterusnya ya. Nah, adapun atribut-atribut yang kita bisa gunakan ya pada DFC ya, itu ada parameter -b ya, ada parameter -c dan seterusnya ya. Ada -e untuk menampilkan atau menghasilkan format dalam bentuk file CSV ya, sehingga kita bisa download ya dan kita bisa tampilkan dalam bentuk report ataupun laporan. So information about inodes ya, kita bisa pakai parameter -i untuk menampilkan informasi tentang inodes ya. Kita bisa ketikkan df-i. Di sini akan menampilkan juga tambahan informasi lainnya ya, seperti penggunaan inodesnya, rata-rata penggunaan inodesnya ya, berapa total dari penggunaan inodesnya dan lain sebagainya. Kita juga bisa mendapatkan beberapa informasi lainnya ya dari DFC ini. Seperti show mount point ya, -l show information about local mounting file, dan parameter-parameter lainnya yang bisa kita pantau ya, atau kita bisa gunakan ya. Seperti di sini ada -q ya, kita bisa sort by apa ya parameternya. Misalnya kita -q sort by name ataupun type ataupun mount ya, sehingga kita bisa menampilkan secara berurutan ya, seperti itu. Kita juga bisa parameterkan menggunakan -s untuk menjumlahkan total penggunaannya ya. Skew ya, dia akan menampilkan total ya, berapa total persentase yang digunakan dari keseluruhan penyimpanan. Oke, itu untuk perintah yang pertama ya. Perintah yang kedua adalah perintah NCDU ya. NCDU merupakan perintah yang dapat membantu kita untuk menganalisis ruang disk secara interaktif ya. NCDU juga dapat membantu kita untuk menemukan file atau folder yang memakan banyak ruang, sehingga kita bisa membersihkan disk dengan lebih efektif ya.
Secara default NCDU akan memindai direktori tempat kita berada dan untuk menampilkan ukuran setiap folder ya. Contohnya kita sekarang misalnya kita ada di direktori home ya. Ketika kita ketikkan perintah NCDU, dia akan menampilkan total penggunaan disk dari direktori ini ya. Nah, untuk menggunakan NCDU kita harus melakukan proses instalasi terlebih dahulu ya. Oke, NCDU-nya sudah terinstall. Kita bisa lihat manual dari NCDU dulu sebenarnya. Ya, di sini ada NCDU version, extended, non-extended ya. Ada beberapa parameter yang bisa membantu kita untuk bisa menampilkan informasi secara real ya. Slow UI dan lain sebagainya ya. Ya, teman-teman bisa mempelajari secara mandiri ya sebenarnya. Oke, kita akan coba gunakan perintahnya NCDU. Nah, dia akan menampilkan penggunaan dari direktori /home ya. Kita bisa lihat di sini. Dia juga bisa menampilkan penggunaan dari direktori-direktori yang ada di dalam folder. Kita bisa masuk ya ke direktorinya. Kita bisa cek direktori apa ya. Nah, selanjutnya untuk melihat direktori Linux secara keseluruhan, kita bisa pakai parameter slash ya untuk melihat direktori Linux secara umum di direktori root. Nah, di sini dia akan NCDU-nya akan melakukan proses kalkulasi ya kapasitas totalnya. Nah, ini adalah kapasitas total dari direktori root-nya ya. Kita bisa lihat direktori /usr dia menggunakan kapasitas 2,3 GB ya, /var dia menggunakan kapasitas 700 MB. Jadi dengan NCDU ini kita bisa melihat direktori-direktori ataupun folder mana saja yang memakan banyak resources ya, memakan banyak resources, sehingga kita bisa mengecek ya kira-kira file apa saja yang memakan resources. Kita bisa lihat di sini ini adalah sebuah direktori dari Nextcloud ya, dimana kita kemarin sudah mendemokan ada sebuah file yang kita sudah upload, dan di sini bisa ditampilkan berapa kapasitasnya ya. Kapasitasnya kita bisa tampilkan sehingga kita bisa melakukan proses penghapusan ya. Oke, di sini kita bisa press tanda tanya untuk menampilkan help-nya ya, untuk up down ya, untuk move cursor up, untuk memilih direktori kita bisa enter, open parent directory kita bisa back ataupun backspace, untuk mengurutkan ya berdasarkan nama ataupun size kita bisa pakai Q ya, sort by name and sort by size and. Oke, kita bisa sort by name and ya. Nah, ini dia akan melakukan pengurutan berdasarkan nama ya, alfabet dari direktorinya. Sort by size ya. Jadi N untuk mengurutkan berdasarkan nama, dan S untuk mengurutkan berdasarkan ukuran ya. Jadi ukuran paling besar itu akan berada paling atas. Oke, saya rasa sekian video tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan dua tools ini dapat merupakan solusi sederhana namun sangat bermanfaat untuk mengelola ruang penyimpanan di Linux. Jangan lupa kita harus selalu mengeksplorasi lebih lanjut tentang tools-tools lainnya ya. Insya Allah kita akan coba bahas satu persatu pada video di channel ini. Jika Anda memiliki preferensi lain ataupun saran lain dalam melakukan proses pengadministrasian sehingga administrasi server kita menjadi lebih stabil, itu teman-teman bisa drop di kolom komentar ya. Mohon maaf apabila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.